Yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga Pak ya. Begini Pak, di satu sesi pertemuan kita kayaknya saya pernah bahas tentang 3 amalan yang disunnahkan setelah selesai melaksanakan salat wajib. Yang pertama yaitu disunnahkan untuk berzikir, yang kedua disunnahkan untuk berdoa, dan yang ketiga disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah ba'diyah pada 3 salat wajib, yaitu salat zuhur, kemudian salat maghrib dan salat isya. Itu 3 amalan yang disunnahkan kalau kita sudah selesai salat wajib. Yang pertama berzikir Pak. Jadi berzikir sesudah salat wajib itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak yang kita baca setelah selesai salat wajib, istighfar 3 kali, astagfirullah yang paling pendek. Bagus kalau agak panjang lagi kita bisa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, silakan. Kemudian yang berikutnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian ya tasbih, tahmid, takbir dengan jumlah yang bervariasi. Kalau di hadis paling sedikit jumlahnya 10. Hadis riwayat Muslim, 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar. Ya, yang paling banyak jumlahnya kalau di hadis 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar. 100 semua jumlahnya. Selain itu Nabi anjurkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai salat. Ya, kemudian baca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca al-muawwizat, surah-surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, terus berdoa. Ada beberapa doa yang maksurat dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai salat. Misalnya kalau selesai salat maghrib dan selesai salat subuh itu Nabi sering membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungi saya dari api neraka. Nabi juga biasa membaca selesai salat subuh Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ya, wariskan wasi'ah, riwayat lain wariskan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang luas atau rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi juga biasa membaca Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan jaminan keselamatan hidupku. Ya, perbaiki duniaku tempat saya mencari penghidupan. Perbaiki akhiratku tempat saya nanti akan kembali. Jadikan sisa-sisa hidupku sebagai sarana bagi saya untuk selalu menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai akhir dari keburukan yang sudah saya lakukan, ya, dan seterusnya. Ya, ada banyak doa itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan beliau juga misalnya meminta kepada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Kata Nabi SAW, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah ya Mu'az, sungguh saya sangat mencintaimu, sungguh saya sangat mencintaimu. Usika ya Mu'az, karena itu saya pesan kepadamu Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Jangan pernah kamu tinggalkan. Setiap kali selesai salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu doa. Ya Allah, beri saya inayah, bantu saya ya Allah, supaya saya bisa mengingatmu, bisa bersyukur kepadamu, dan bisa memperindah ibadahku. Kemudian yang ketiga apa yang disunnahkan, ya salat sunnah ba'diyah. Jadi kalau 3-tiganya bisa kita amalkan, itu subhanallah. Udah bisa zikir, kemudian baca doa, kemudian salat sunnah ba'diyah. Nah, untuk salat sunnah ba'diyah sebetulnya paling bagusnya itu di rumah. Salat sunnah ba'diyah itu paling bagus di rumah. Kalau zikir tadi ya di masjid saja zikir. Ya, zikir salat sunnah ba'diyahnya di rumah. Ya, mungkin ada Pak yang kayaknya tidak salat sunnah ini, mungkin dia di rumah. Karena Nabi sampaikan, simpankan juga untuk rumahmu, itu bagian dari kebaikan, bagian dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai semua salat Pak kita kerjakan di masjid, sehingga rumah tidak pernah kita jadikan sebagai tempat untuk melaksanakan salat. Kalau salat-salat sunnah, apalagi salat sunnah rawatib, itu lebih bagus di rumah. Kecuali kalau menyusahkan. Menyusahkan seperti apa? Rumah kita agak jauh dari masjid, kita mau datang ke masjid salat subuh. Kalau salat sunnah qabliyahnya di rumah,
baru datang ke masjid, khawatir jangan sampai terlambat jamaahnya. Ya sudah di masjid saja. Atau misalnya salat sunnah setelah maghrib, masa saya harus pulang dulu ke rumah salat sunnah baru balik lagi ke masjid ada pengajian, ya kan susah Pak. Ya sudah di masjid sajalah salat sunnahnya. Jadi kalau bisa tiga-tiganya kita laksanakan itu. Mungkin itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.